Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, Dewan Juri Lomba Dai dan seluruh kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita junjungkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman yang akhlaknya paling mulia, Nabi yang paling tampan wajahnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman-zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saat ini kita masih dilanda pandemi virus corona. Sudah 3 Ramadan kita lewati dengan suasana yang berbeda. Akan tetapi kita nggak boleh terus mengeluh. Justru kita harus menemukan cara baru agar mendapatkan keutamaan Ramadan di suasana yang berbeda ini. Saat pandemi ini juga kita dilarang untuk sering-sering keluar rumah. Dikarenakan itu, waktu kita habis dengan sosial media ataupun dengan hal-hal yang lain. Banyak orang yang pindah pekerjaan gara-gara pandemi ini. Seperti misal orang kantoran yang pindah pekerjaan menjadi petani. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Mengapa? Karena di dalam puasa itu kita diwajibkan untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menahan diri dari hawa nafsu, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, yaitu dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Lalu di bulan Ramadan juga Allah melipat gandakan seluruh pahala. Seperti misalnya ada orang yang merubah profesi dari pekerja kantoran menjadi petani. Kata Nabi dalam sabdanya, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali hasil tanamnya dimakan, maka bernilai ibadah baginya. Apa yang dicuri bernilai ibadah baginya. Apa yang dimakan oleh binatang liar bernilai ibadah baginya. Apa yang dimakan oleh burung atau hewan-hewan lainnya bernilai ibadah baginya. Dan tidaklah diambil hasil tanamnya melainkan bernilai ibadah baginya. Jadi dari hadis tersebut sudah jelas bahwa petani ini merupakan pekerjaan yang paling mulia. Karena pahalanya sungguh sangat banyak. Bayangkan, jika petani menanam padi berhektar-hektar dan hasil tanamnya dimakan oleh banyak orang, maka pahala baginya. Lalu Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran. Mengapa? Karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran pertama kali. Allah menurunkan Al-Quran dengan 2 masa, yaitu masa pertama Allah menurunkan dari langit ke Lauhul Mahfuz. Lalu Allah menurunkan lagi secara
berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu bahwa Allah melipat pahala di bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Nabi menjelaskan dalam sabdanya bahwa barang siapa yang membaca dari kitabnya Allah, yakni Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan. Dan kebaikan itu dikalikan 10. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, betapa banyak pahala yang kita dapat dari membaca Al-Quran. Apalagi ini merupakan bulan puasa, bulan yang dimana Allah melipat gandakan seluruh pahala. Lalu saat berpuasa ini kita juga harus menyertakan iman dan ikhlas serta takwa di dalamnya. Mengapa? Karena jika kita tidak menyertakan iman dan ikhlas serta takwa di dalam puasa, maka puasa kita hanyalah sia-sia. Seperti halnya sabdanya Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Itulah akibat dari orang yang berpuasa tapi tidak menyertakan iman, takwa, dan ikhlas dalamnya. Seperti halnya sabda Nabi yang lain, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan sabar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa kita harus menyertakan iman, ikhlas, dan takwa di dalamnya. Apa sih takwa itu? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Yang artinya mengerjakan, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi kesimpulannya, marilah kita buat Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan ketakwaan, menjadi Ramadan yang penuh dengan sedekah, menjadi Ramadan yang penuh dengan qiraatul Quran. Karena kita semua nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan kiamat datang. Kiamat dan mati bisa saja datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, memperbanyak sholat dan sedekah. Karena sedekah ini merupakan amalan jariyah, walau yang mana amalan ini pahalanya gak bakal terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.